Salam sehat, salam bahagia. Ketemu lagi dengan saya, Dr. Eka, di channel Klinik Medika Jaya Mupoya. Pada kesempatan siang hari ini, kita akan membahas topik tentang tips dan cara hidup sehat dan bahagia. Beberapa minggu ini, saya sempat kepikiran untuk membuat atau membahas topik ini, karena kita tahu sendiri, akhir-akhir ini ada peluang akan terjadi COVID-19 gelombang kedua, di mana di beberapa daerah sudah mulai terjadi peningkatan kasus. Di negara-negara tetangga kita juga sudah melakukan lockdown, ada yang sudah melakukan lockdown total. Jadi dari sini kita sebisa mungkin mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Harapannya adalah ke depan dampak dari pandemi COVID-19 itu bisa dikurangi. Jadi teman-teman, di siang hari ini, pembahasan topik ini, kita sedikit akan mengajak teman-teman untuk kita bersama-sama. Harapannya adalah di saat pandemi pun nanti, di saat wabah pun, di saat nanti misalnya wabah itu sudah mulai meningkat kasus di daerah kita masing-masing, jadi kita masih bisa tetap selalu berpikir positif, tetap dalam keadaan optimis. Dengan begitu, secara tidak langsung, secara mental kita sudah siap untuk menghadapi cobaan pandemi COVID-19. Nah, memang sesuai dengan pengalaman, jadi saya akan banyak men-sharing atau membagikan ke teman-teman tentang pengalaman-pengalaman saya yang saya dapat di pelayanan kesehatan, baik itu di klinik, di puskes maupun di tempat praktek. Jadi ini kita kaitkan dengan beberapa pasien-pasien yang mengalami penyakit kronis, beberapa pasien-pasien yang mengalami penyakit berat yang bahkan sudah divonis tidak bisa disembuhkan. Itu memiliki dampak yang besar. Jadi sebelum penyakit-penyakit itu mulai dampaknya mengkhawatirkan atau dampaknya semakin berat ke pasien sendiri, di satu sisi juga selain adalah masalah medisnya, itu ada masalah pemicu lain, yaitu dari masalah psikologinya atau dari masalah gaya hidupnya, masalah lain-lain yang sebenarnya tidak begitu terlihat. Nah, di sini pengalaman pribadi teman-teman, jadi kita akan coba mengulas tentang bagaimana cara kita bisa tetap bisa hidup sehat dalam keadaan tertentu, keadaan apapun. Jadi kita juga bisa tetap merasakan hati yang senang, hati yang tenang, hati yang bahagia. Itu penting. Nah, sakit sehat itu memang adalah siklus alam, teman-teman. Jadi harapan di sini adalah dimanapun di saat kita pun nanti akan sakit atau kita akan mengalami keadaan tertentu yang tidak mengenakan, kita bisa menghadapi dengan mental yang cukup kuat, dengan harapan bahwa dampak dari sakit yang nanti kita alami itu tidak begitu berat. Nah, itu sangat penting. Jadi itu sangat berhubungan nanti dengan sistem daya tahan tubuh kita, dengan fisik kita, dengan stamina kita. Itu sangat penting, teman-teman. Nah, memang kendalanya di sini adalah kebanyakan pasien-pasien yang mengalami keadaan-keadaan berat itu adalah pasien-pasien yang memang memiliki penyakit dasar atau penyakit pemberat, juga karena usia lanjut atau usia tertentu yang memang secara fisik, secara sistem daya tahan tubuh itu memang jauh turun dibandingkan usia-usia muda. Nah, ada 3 tips teman-teman
bagaimana kita bisa meningkatkan atau menjaga kesehatan kita dan menjaga tetap pikiran kita selalu optimis dan selalu positif dalam keadaan apapun. Sebenarnya penyakit pandemi COVID-19 ini itu adalah penyakit medis yang disebabkan oleh virus. Itu kalau kita gambarkan, kalau kita bayangkan, itu sama juga dengan penyakit-penyakit lain teman-teman yang ada gitu kan. Jadi secara medis misalnya kan sakit COVID-19 gitu kan. Yang penyakit yang lain misalnya kayak kegagalan, kekecewaan misalnya. Jadi artinya pemicu sakit hati, pemicu marah, itu juga sebenarnya adalah bagian dari sebuah penyakit gitu ya. Kalau kita tidak bisa mengatasinya, mempersiapkan mental secara baik, itu pun dampaknya akan berat gitu kan. Nah, nanti makanya kenapa secara jasmani maupun secara rohani itu sangat berkaitan sekali. Makanya di beberapa tips ini saya pribadi akan mengajak teman-teman untuk kita coba untuk melakukan praktek pelan-pelan gitu kan. Ini mungkin yang kita kasih nanti teorinya, nanti harapannya kita bersama teman-teman kita bisa praktekkan sama-sama. Ini sebenarnya adalah bekal teman-teman. Jadi bekal kita bersama untuk tidak hanya untuk menghadapi pandemi COVID-19, juga bisa menghadapi untuk persoalan-persoalan kehidupan yang lain. Nah, 3 tips itu, yang pertama, yang paling penting adalah kecukupan nutrisi. Jadi bagaimana pola makan kita, bagaimana keseharian kita dalam konsumsi makanan. Nah, nutrisi ini menjadi poin penting teman-teman, karena kita dari dalam kandungan sampai saat sekarang ini, secara fisik kita tumbuh itu karena kebutuhan nutrisi. Nah, makanya nutrisi itu sebagian besar itu membentuk tubuh fisik kita. Jadi nutrisi itu sangat penting. Nah, sekali lagi kebutuhan nutrisi atau keseimbangan nutrisi setiap orang itu bisa berbeda teman-teman. Bisa sangat-sangat berbeda. Kita tidak bisa menyamaratakan. Jadi orang A itu nutrisinya harus A, orang B harus A. Tidak bisa disamakan seperti itu. Karena setiap orang memiliki pola kebutuhan nutrisi yang berbeda. Nah, yang menjadi poin kunci di sini adalah secara sederhana yang saya gambarkan adalah cukup melakukan yang namanya kesadaran makan. Nah, dengan kesadaran makan itu, teman-teman secara tidak langsung, teman-teman akan lebih sensitif, akan lebih memahami tubuh teman-teman sendiri. Gitu. Jadi kuncinya kesadaran makan. Tanpa kita sadari teman-teman, saya pun sering merasakan seperti itu. Jadi di saat kita makan, kita fokusnya adalah keinginan makan atau rasa lapar. Nah, rasa lapar itu cenderung di saat kita makan, kita dalam keadaan tertentu kita udah nggak sadar. Yang kita tahu adalah begitu nikmatnya makanan, sampai kita makan harapannya perutnya kenyang gitu kan. Nah, tanpa kita sadar, di saat kita udah mulai makan seperti itu, karena tidak diiringi dengan kesadaran makan tadi, cenderung makanan-makanan yang kita makan itu berlebih tanpa kita sadari. Baik dengan kandungan gulanya yang berlebih misalnya, kandungan lemaknya yang berlebih, nah, itu kita tidak tahu, atau kandungan zat garamnya yang berlebih, kita juga tanpa kesadaran yang kita tahu. Gitu. Jadi di sini kuncinya poin adalah kebutuhan nutrisi dengan melaksanakan yang namanya kesadaran makan. Nah, bagaimana strategi teknisnya teman-teman agar kita memahami betul nggak kesadaran makan itu penting, gitu kan, betul nggak? Sebagai contoh teman-teman coba di saat teman-teman menerapkan yang namanya disiplin dalam melakukan makan. Jadi disiplin dalam melakukan makan dalam artian, coba teman-teman di saat makan rasa lapar sekalipun, teman-teman coba sudah menargetkan bahwa 1 sendok nasi isi dengan lauk, dengan sayur, teman-teman makan. Jadi di saat masih lapar maupun tidak lapar,
mungkin di saat masih ada rasa lapar atau sudah merasa kenyang, teman-teman berhenti makan. Itu salah satu menguji, itu salah satu teknik untuk menguji. Nah, di sana teman-teman dengan kesadaran makan, sebenarnya kita bisa mengendalikan keinginan untuk makan yang berlebih tadi. Jika kita menerapkan yang namanya disiplin. Nah, justru berbanding terbalik nih teman-teman. Jika teman-teman saat rasa lapar, teman-teman berimajinasi atau teman-teman memakan makanan yang teman-teman inginkan di saat itu, ada satu titik di mana teman-teman makan, teman-teman akan selalu merasa kurang. Di saat akan merasa kurang, selalu ingin tambah lagi makan, tambah lagi makan, tambah lagi ngemil, merasa kurang terus. Merasa ada yang kurang. Habis makan, kalau nggak ngemil itu rasanya kurang. Gitu. Itu coba teman-teman bayangkan. Di saat seperti itu apakah kesadarannya teman-teman untuk makan, atau memang ada rasa sendiri keinginan makan yang berlebih itu. Itu menarik kan teman-teman. Kalau kita tidak melakukan yang namanya kesadaran makan, kita tidak akan pernah tahu. Yang kita tahu adalah lapar ya makan. Apa yang kita suka ambil, kita suka makan. Itu habis makan kita ngemil segala macam, kita ambil, kita nggak tahu. Gitu. Tapi dengan teknik tadi, disiplin makan, jadi kita udah tahu sayurnya sekian, lauknya sekian, nasinya sekian, kita udah tahu bahwa kita akan makan. Karena kuncinya prinsipnya makan adalah jika kita banyak beraktivitas, melakukan kerja-kerja berat, berarti kita makan cukup banyak. Gitu. Jika kita beraktivitas kurang, berarti kita makannya juga harus kurang. Jadi makan sebenarnya tidak, kuantitas makannya itu tidak dari rasa laparnya. Itu keliru teman-teman, karena rasa lapar itu, keinginan itu biasanya sangat mengecoh. Itulah maksudnya. Bagaimana kita bisa melampaui rasa lapar itu. Makanya disinilah konsepnya yang saya katakan adalah kesadaran makan dengan melatih disiplin makan. Dengan seperti itu, teman-teman tidak saja lebih sensitif dengan tubuh teman-teman, teman-teman juga saya yakin bisa untuk yang berat badannya berlebih, bisa turun perlahan, yang berat badannya sudah ideal, itu sangat sulit untuk berat badannya bisa meningkat. Gitu. Jadi teknik itu cukup sederhana teman-teman, mudah-mudahan teman-teman bisa menerapkan, itu penting, itu satu. Jadi ada 3 poin ya teman-teman. Yang pertama itu, yang paling penting itu adalah nutrisi, untuk membentuk tubuh fisik kita. Nah, lanjut kita ke poin yang kedua. Nah, ke poin yang kedua adalah untuk meningkatkan kesehatan, meningkatkan rasa bahagia, yang mampu nanti menghadapi berbagai tantangan cobaan di depan, di masa depan. Yang kedua adalah kualitas dan kuantitas tidur. Jadi tidur itu sangat penting. Jadi selain dari kebutuhan waktu, minimal itu 8 jam tidur, 8-9 jam, itu kualitas tidurnya juga sangat penting ya teman-teman. Nah, tidur ini berdasarkan beberapa ahli mengatakan di saat tidur ada penurunan gelombang otak. Jadi kita tidak tahu apakah nanti posisi tidur kita nanti di gelombang otak yang mana. Karena ada beberapa gelombang otak, mungkin dari gelombang otak delta, ada gamma, dan lain-lain. Jadi tidur yang makin dalam. Tapi secara teknis kita tidak akan membahas di sana. Yang jelas di sini kita akan bahas lebih sederhana bagaimana sebenarnya kualitas dan kuantitas tidur yang baik. Nah, kita berbicara tidur berarti erat hubungannya dengan bermimpi atau mimpi. 75% mimpi itu adalah sampah, teman-teman. Jadi ada beberapa ahli mengatakan 75% itu mimpi itu adalah, dikatakan itu ya sampah. Jadi sekedar ya bunga tidur segala macam, itu benar 75%. Tapi ingat teman-teman, ada 25%. Ada 25% mimpi yang sangat-sangat bermanfaat untuk tubuh kita. Ya, jadi 25% itu sangat-sangat bermanfaat untuk tubuh kita. Jadi ada mimpi yang 25%. Jadi di sana ada, dikatakan di 25% tadi bisa letaknya kesembuhan, bisa letaknya solusi-solusi dari masalah. Nah, makanya penting sekali kualitas dan kuantitas tidur itu sangat penting. Bahkan ada beberapa komunitas-komunitas tertentu yang melaksanakan yang namanya yoga tidur. Nah, itu ada. Jadi bagaimana kualitas dan kuantitas tidur itu sangat penting. Karena
dengan cukup dan kualitas tidur bagus, itu sangat berdampak kita di saat pagi hari akan melaksanakan aktivitas tertentu. Misalnya saat kita bekerja atau dan lain-lain. Jadi beda dampaknya di saat kita tidur memang baik, dengan kuantitas dan kualitas yang baik, dan dampaknya keseharian dibandingkan dengan kuantitas dan kualitas tidur kita yang kurang atau tidak baik. Nah, itu teman-teman itu bisa merasakan sendiri. Nah, cuman persoalannya adalah kita sangat jarang untuk mau memahami atau mau menyadari hal-hal seperti itu, apalagi tidur tadi. Ya, seperti kebiasaan ya waktunya tidur ya tidur gitu kan. Lelah mungkin capek ketidur ya tidur seperti biasa pola. Tapi teman-teman mungkin memiliki pengalaman di saat teman-teman tidur. Mana titik tidur rasa teman-teman itu tidur yang rasanya berkualitas, mana tidur yang itu rasanya melelahkan. Teman-teman mungkin punya pengalaman. Dan mana yang lebih sering teman-teman alami? Nah, kalau saya pribadi, ya memang tidur yang melelahkan, tidur yang itu lebih sering dibandingkan mendapatkan sebuah tidur pulas, lelap, yang paginya bangun itu segar, gitu kan? Itu berbeda lagi. Jadi teman-teman pun memiliki pengalaman itu. Jadi kuncinya sekarang adalah berarti agar kualitas dan kuantitas tidur kita baik, jadi apa yang kita lakukan? Kembali berarti kita harus disiplin berarti. Nah, disiplin ini dari awal memang penting ya teman-teman, karena di nutrisi tadi pun ada disiplin. Kalau tidur ini apa kaitannya dengan disiplin? Karena kita sudah bisa membagi waktu. Dalam 1 kali 24 jam itu kita sudah bagi waktunya. Gitu. Jadi ada waktu, memang waktu bekerja kita bekerja. Ada waktu kita untuk kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani, untuk ibadah, untuk hiburan kita, untuk keluarga dan lain-lain ada waktunya. Tapi waktu tidur ya tidur. Nah, di sana. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan sebelum kita melakukan tidur itu sangat penting. Makanya di kepercayaan apapun selalu diingatkan bahwa sebelum tidur maupun bangun tidur kita harus berdoa. Karena berarti ada rahasia di balik tidur yang kita tidak tahu. Jadi ada rahasia yang luar biasa di balik tidur tadi, tapi kita tidak pernah tahu. Nah, makanya di sinilah pentingnya bagaimana kita disiplin atau berkesadaran tidur, baik kualitas maupun kuantitas tidur kita. Nah, teman-teman ini memang tidak akan instan, teman-teman. Tapi percayalah, jika teman-teman konsisten melakukannya, teman-teman terus disiplin melakukan, yakin manfaatnya itu pasti teman-teman akan rasakan. Nah, pertanyaan sekarang, apakah tidur kita itu bisa kita intervensi? Jadi kita mengharapkan bahwa di saat kita tidur, kita berharap bahwa tidur kita lelap, tidur kita pulas. Apakah itu bisa, teman-teman? Ya, bisa tidak bisa itu tergantung nanti teman-teman. Yang penting teman-teman mau untuk mempraktekkan atau tidak. Karena kuncinya adalah apa yang kita lakukan sebelum kita tidur. Nah, seperti yang kita tekankan tadi bahwa setiap kepercayaan menyebutkan bahwa sebelum kita tidur ya kita harus berdoa kan, itu pentingnya. Makanya di sini penting sekali. Semua berkaitan dengan pikiran dan perasaan teman-teman. Semua kaitannya di dua itu. Jadi di saat kita berpikir, kita berpikir. Di saat kita bekerja, kita bekerja. Itu penting. Jadi pahami teman-teman ya. Jadi jangan nanti di saat teman-teman akan tidur, teman-teman berpikir tentang pekerjaan teman-teman. Di saat kita tidur, teman-teman berpikir tentang kegagalan teman-teman. Gitu. Tapi kan manusiawi kan. Terus teman-teman mengatakan namanya manusia, jika kita ada kegagalan, kita ada masalah, kita ada tanggung jawab, kita ada beban, pasti dimanapun itu akan terpikir, karena itulah kelirunya teman-teman itu. Berarti kembali lagi, kita harus melaksanakan yang namanya kesadaran dalam berpikir. Agar memang betul-betul kita bisa menempatkan di mana pikiran kita upayakan sekuat-kuatnya di waktu tertentu, di mana pikiran kita mulai redupkan di waktu tertentu. Nah, di saat bekerja, makanya dikatakan, bekerjalah sekuat-kuatnya. Bekerjalah sekuat-kuatnya, tapi kurangi berpikir. Kan itu. Karena masalah besar yang akan kita hadapi di masa depan, teman-teman, itu sangat erat kaitannya dengan pikiran kita. Baik dari kesehatan,
baik dari hubungan keluarga, baik dari persoalan materi, dan hal-hal yang lain sangat erat kaitannya dengan pikiran kita. Makanya di sini kita diajarkan untuk bijak dalam menggunakan pikiran. Nah, bijak dalam menggunakan pikiran itu kita bisa latih dalam kesadaran tidur tadi. Nah, itu dulu. Jadi kesadaran tidur tadi yang harus dilakukan. Nah, setelah kesadaran tidur tadi, nanti ke depan teman-teman akan mulai belajar kesadaran-kesadaran lain sebenarnya. Tapi ini aja dulu, konsep kesadaran tidur itu aja dulu. Jadi kesadaran makan dengan kesadaran tidur. Jadi dua konsep ini dulu yang yang kita coba praktekkan bersama gitu kan. Nanti lihat sebulan, 2 bulan, 3 bulan, kira-kira dampaknya itu nanti seperti apa. Gitu teman-teman. Nah, teman-teman pasti saya yakin merasakan di saat teman-teman, apalagi teman-teman yang mengalami masalah insomnia ya, teman-teman yang susah tidur, teman-teman saat tertidur begitu, saat sudah merebahkan badan, pasti tanpa sadar pikiran teman-teman akan bergerak. Tanpa sadar pikiran teman-teman bekerja tanpa kemauan teman-teman sendiri. Coba teman-teman renungkan, rasakan itu. Pasti teman-teman merasa, pikiran kesana kemari gitu. Tiba-tiba mikirin ini, tiba-tiba mikirin itu, tiba-tiba mikirin ini gitu kan. Jadi susah untuk tidur jadinya. Gitu. Makanya di sini pentingnya kita coba untuk melakukan yang namanya kesadaran tidur. Jadi sebelum tidur, bagusnya kita berdoa. Setelah berdoa, kita upayakan lepaskan. Jadi apa yang sudah terjadi di hari itu, di masa lalu, dari pagi hingga malam, itu lupakan. Sebuah keberhasilan yang orang terima, sebuah kebaikan yang orang terima, ikhlaskan, kita terima. Sebuah kegagalan, sebuah kekecewaan yang kita terima di hari sebelumnya, kita ikhlaskan. Kita terima. Jadi kita disiplin itu salah satunya itu. Belajar ikhlas, belajar menerima. Nah, agar nanti kejadian-kejadian yang kita dialami di masa lalu tidak mempengaruhi nanti di saat kita tidur. Walaupun terpengaruhi pun pengaruhnya sangat minimal. Jadi teman-teman akan lebih mudah untuk tidur setelah kita ikhlaskan. Gitu kan. Ingat teman-teman, hadiah terindah itu yang Tuhan berikan itu adalah saat ini. Masa lalu sudah berlalu. Untuk apa dipikirkan? Masa depan belum terjadi. Untuk apa dipikirkan? Terkadang kita itu depresi karena kita tidak move on dari masa lalu. Kita tidak bisa melupakan masa lalu. Terkadang kita khawatir, kita cemas. Karena kita masih terfokus ke masa depan. Bahkan masa depan belum terjadi, teman-teman. Jadi yang hadiah saat ini yang paling indah itu saat ini. Makanya penting sekali kita itu mensyukuri keadaan saat ini, merasakan betul-betul, menyadari keadaan saat ini. Dari dua tadi baru, berkesadaran makan dan kesadaran tidur. Itu penting ya teman-teman ya. Karena saat itu nanti akan mulai muncul yang namanya, setelah teman-teman mempraktekkan tadi kesadaran tidur, kesadaran makan, nanti muncul namanya nanti akan begini. Teman-teman akan membedakan mana saya yang sesungguhnya, mana saya yang tidak sesungguhnya misalnya. Nah, apalagi ini ceritanya. Jadi contoh di keseharian, teman-teman tidur, udah bagus kan? Udah rileks. Anggaplah di suasana tidur yang memang tidak ada masalah tertentu, suasana hati teman-teman sangat ceria, sangat senang, segala macam. Saat teman-teman bekerja misalnya di kantor, pasti teman-teman akan memiliki senyum tertentu di saat teman-teman senang. Kita balikan lagi sekarang. Di saat ada banyak masalah, kendala mengganggu tidur, ternyata saat bangun tidur teman-teman rasa lelah, selalu terngiang-ngiang tentang masalah, terngiang-ngiang tentang kegagalan, terngiang-ngiang tentang kekecewaan. Apalagi ada masalah betulan memang di rumah, dengan keluarga atau dengan teman. Itu saat ke kantor, mungkin teman-teman memiliki senyum yang berbeda. Itu artinya apa? Berarti teman-teman tidak menjadi diri teman-teman sendiri. Seharusnya adalah keadaannya apapun, teman-teman harus memiliki senyum yang sama. Harusnya seperti itu. Tapi sekarang justru kita berpikir, jadi apa yang mengendalikan kita sebenarnya? Berarti keadaan yang mengendalikan kita kan? Itu lagi kesadaran teman-teman. Tapi sebelum nanti sampai di sana, kesadaran tidur itu aja dulu. Kita coba dengan kesadaran makan tadi. Karena dengan kesadaran makan, dengan kesadaran tidur, kita sebenarnya sudah melatih itu semua. Contohnya tadi kesadaran makan kan?
Dengan kesadaran makan, berarti kita sudah mulai melatih diri kita. Diri saya sebenarnya butuh makan segini. Tapi masih ada rasa lapar, masih ada keinginan, itu bukan diri saya. Karena diri saya sesungguhnya adalah membutuhkan makan segini. Gitu. Kalau saya masih menuruti keinginan, rasa lapar saya, dan keinginan makan saya, berarti itu rasa lapar. Berarti itu nafsu saya, bukan saya. Kan begitu jadinya. Begitu juga dengan yang tadi. Saya kan ditakdirkan untuk selalu tersenyum kepada orang lain. Tapi kenapa? Di saat hati saya senang, bahagia, saya bisa senyumnya bagus sekali. Tapi di saat hati saya sedih, kecewa, dan lain-lain, saya tidak bisa senyum. Berarti kan itu bukan diri saya. Itu sebuah keadaan yang mengendalikan diri saya. Itu rasa lapar yang mengendalikan diri saya. Kan begitu kan jadinya teman-teman. Tapi itu lagi, itu aja dulu kita disiplin. Dengan disiplin kedua itu, nanti pelan-pelan pintu akan mulai terbuka. Untuk bagaimana nanti tanpa sadar kita bisa mulai untuk mengetahui, bahkan untuk meningkatkan kesehatan kita, rasa bahagia kita. Gitu. Jadi dalam keadaan apapun ya tetap bahagia, karena pada dasarnya kita terlahirkan karena kebahagiaan gitu. Pada dasarnya sih itu, kuncinya itu. Tapi kenapa kita bisa bahagia, bisa tidak bahagia, cepat sekali hilang berlalu, pulang pergi, hilang pergi, emang itu hukum alam. Itu keadaan sama seperti gelombang di lautan, teman-teman. Jadi gelombang terkadang tinggi, terkadang rendah, gelombang terkadang tinggi, itulah hukum alam. Tapi tugas kita adalah berselancar sebaik-baiknya di gelombang itu. Gitu. Bukan menjadi gelombang itu. Kalau kita menjadi gelombang itu ya otomatis. Di saat gelombangnya tinggi kita akan tinggi, di saat gelombangnya rendah kita akan rendah, akan seperti itu. Tapi jika kita berselancar, maupun tinggi, rendahnya gelombang ya sama saja. Itu ya teman-teman ya. Jadi dampak dari latihan disiplin makan dengan disiplin tidur itu nanti itu ke depan. Yang ketiga. Nah, ketiga ini juga penting teman-teman. Sangat penting teman-teman. Jadi ketiga ini adalah aktivitas fisik. Jadi di sini saya coba untuk menjelaskan ya sederhana. Jadi sederhana teman-teman bagaimana aktivitas fisik. Jadi secara detail aktivitas seperti apa itu bukan kompetensi saya tidak paham ya. Jadi ada mungkin kompetensi atau teman-teman yang lebih paham, di teman-teman yang di olahraga atau teman-teman yang di kegiatan lain yang lebih memahami tentang aktivitas fisik. Tapi yang menjadi kunci di sini adalah bahwa bagaimana kita bisa konsisten untuk beraktivitas fisik sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Bagaimana caranya kita memahami, kita mengetahui aktivitas fisik apa yang cocok untuk tubuh kita. Nah, itu penting di sini, memahami. Jadi kalau kita memahami yang disukai oleh tubuh kita apa aktivitas fisiknya, otomatis pasti akan bisa konsisten. Tapi kalau itu karena dipaksa, karena itu ikut-ikutan, itu pasti nggak akan bisa konsisten. Gitu. Contoh aktivitas fisik misalnya, di waktu ini trennya adalah lari pagi misalnya. Trennya, kita ikut tren kan berarti, waktu ini trennya adalah fitness. Ini trennya adalah zumba. Ini trennya adalah senam gitu kan. Tapi sayangnya kita kan tidak akan bisa konsisten gitu. Yang bisa dikatakan konsisten adalah teman-teman bisa melakukan itu secara terus-menerus. Memang teman-teman suka melakukan itu. Yang paling gampang itu adalah ya hobi teman-teman. Jadi hobi teman-teman dalam olahraga tertentu. Jadi contoh hobi teman-teman bersepeda ya, dalam teman-teman mau sendiri, mau banyak orang, teman-teman akan bersepeda karena teman-teman suka bersepeda. Begitupun dengan jalan cepat misalnya atau jogging ya. Mau ada teman, teman-teman pasti akan jogging lari karena teman-teman suka melakukannya. Teman-teman sadar bahwa itu bagus untuk tubuh teman-teman. Kan begitu jadinya. Nah, di sini secara sederhana yang coba saya bagikan adalah olahraga standarnya saya minimal 30 menit dalam aktivitas tertentu, tapi nggak usah lah. Kalau masih tahap awal jangan dulu sampai 30 menit. 10 menit saja, 10 menit, 15 menit. Yang penting teman-teman berkeringat, apa yang teman-teman suka. Gitu. Apakah diawali dengan misalnya stretching dulu, atau misalnya pelemasan, atau gerak tangan, kaki, 5 menit,
teman-teman bisa bantu push up misalnya, sit up, atau di sekitar rumah, jalan-jalan, beraktivitas, atau lari-lari pendek. Teman-teman yang memiliki masih muda misalnya, fisik stamina masih bagus, bisa lari cepat pendek gitu kan, lari cepat gitu kan, atau sprint pendek. Itu bisa gitu kan. Yang penting kuncinya adalah teman-teman disiplin 10 sampai 15 menit. Makanya dari awal itu sebenarnya yang diajarkan itu adalah disiplin. Nah, memang disiplin itu butuh waktu, teman-teman. Terkadang sebelum kita betul-betul akan bisa disiplin, kita akan memaksa dulu diri kita. Nah, dalam memaksa diri kita itu butuh waktu. Nah, dalam memaksa itu kita butuh yang namanya kesadaran. Nah, setelah dipaksa, lama-kelamaan, itu akan secara otomatis kita bisa disiplin. Dan betul, lama-lama itu sudah akan menjadi karakter kita. Itu sudah otomatis akan seperti itu. Karena sudah terbiasa. Itu teman-teman ya. Jadi mungkin ini dulu yang sempat bisa saya bawakan. Nanti ada banyak yang ingin saya bagikan di channel ini. Teman-teman nanti mungkin bisa ikuti channel ini dengan cara mensubscribe, atau jangan lupa aktifkan notifikasinya. Mudah-mudahan ke depan pandemi COVID-19 ini bisa berlalu, walaupun itu diprediksi akan menjadi sebuah pandemi yang permanen. Harapannya adalah dampak yang diakibatkan dari COVID-19 itu tidak begitu besar. Harapannya kita tetap memiliki fisik yang bagus, kita tetap memiliki daya tahan tubuh yang bagus. Dengan seperti itu, dampak dari COVID-19 itu bisa kita atasi. Tapi ingat teman-teman, fisik dan antibodi yang bagus itu biasanya paling sering didapatkan adalah di saat teman-teman bisa yang namanya disiplin dalam melakukan memunculkan karakter-karakter yang baik yang ada di dalam teman-teman sebenarnya, yang sudah ada di dalam diri teman-teman. Contoh misalnya, 1, disiplin melaksanakan protokol pemerintah. Itu kan jangan nanti meranggap, oh COVID sudah hilang, saya udah divaksin, fisik saya bagus, gitu, saya udah menerapkan segalanya, saya udah antibodi saya yakin saya akan kuat gitu kan. Tapi kita tidak disiplin melaksanakan protokol pemerintah. Itu juga akan membuat kita roboh, teman-teman. Itu juga akan membuat kita roboh. Jadi seperti padi lah. Jadi walaupun nanti kita meyakini bahwa kita bisa, kita kuat, segala macam optimis, tapi ya tetap kita apapun yang sudah menjadi aturan, kita tetap laksanakan sebaik-baiknya. Karena itu poinnya. Itu sebenarnya adalah kuncinya. Oke, teman-teman, sekian dulu pembahasan pada siang hari ini. Mudah-mudahan teman-teman paham. Ini mungkin agak panjang, sekitar setengah jam lebih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Jika ada pertanyaan, ada yang ingin membahas tentang apapun, teman-teman bisa nanti di kolom komentar. Kita berdoa bersama teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan bahagia. Segala persoalan-persoalan yang dihadapi semoga bisa cepat mendapatkan solusi. Dan di saat pun ada persoalan-persoalan yang sudah lama, yang sudah tidak bisa diselesaikan, teman-teman tetap bisa menerima seikhlas-ikhlasnya. Tetap bisa menerima, karena hukum alamnya berhasil, gagal, kecewa, senang itu udah hukum alam. Teman-teman hidup sebagai manusia. Tugas kita adalah ingat, gelombang itu selalu ada di atas maupun di bawah. Tugas kita tidak menjadi gelombang, tugas kita hanya berusaha berselancar di atas gelombang. Apapun yang terjadi kita menerima. Saat ini kita gagal, oke, kita terima. Siap menerima, ikhlaskan. Saat ini tiba-tiba citra kita buruk, oke, kita terima, tidak apa. Tapi kita sehari selalu berusaha, niat dalam hati, dalam ini untuk selalu berusaha mengupayakan melakukan sesuatu yang terbaik. Sekian dari saya, terima kasih, salam sehat, salam bahagia teman-teman, bye-bye.